Kita akan bahas bab khusyuk dalam sholat. Kita ngulangi beberapa materi yang sudah kita pernah kaji. Pertama, kita sudah bahas tentang urutan an-niyah as-shadiqah, niat yang jujur, sebelum masih ingat. Kedua, kita sudah bahas syukur, kita sudah juga bahas sabar, kita juga sudah bahas tawakal, kita bahas juga berharap kepada Allah. Kemudian kita bahas taubat, kita sudah bahas ada beberapa kali taubat ya. Terus inabah. Nah ini mungkin sudah yang wajib yang belum kita bahas, yang bagian wajib yang belum kita bahas itu takut kepada Allah. Kemudian mahabbah kepada Allah ini saya mundur-mundur. Kemudian termasuk yang perlu dibahas lebih detail bab ikhlas, tapi nanti dibahas nanti agak-agak sudah mapan-mapan kita nanti bahas. Ini luar biasa ini, paling berat di antara yang wajib itu ini. Nah, kita bahas sekarang al-khusyuk fi shalah, khusyuk dalam sholat. Terlebih karena situasi Ramadan, harapannya kita dapat mendapatkan pengertian dan aplikasinya. Itu ya. Secara bahasa, khusyuk itu maknanya tunduk atau rendah. Seperti di dalam kata al-ardul khasyi'ah, tanah yang rendah. Itu berbanding dengan kata al-ardul murtafiyah, tanah yang tinggi ya, dan dataran rendah, dataran tinggi. Maka situasi orang khusyuk itu merendah. Jadi belum ada hubungan dengan fokus sama sekali ya. Situasi orang khusyuk itu merendah. Belum ada hubungan fokus karena kita perlu clearkan seakan-akan khusyuk itu fokus. Padahal fokus itu bukan khusyuk, tidak ada hubungannya dengan fokus. Secara bahasa itu rendah, maka situasi orang khusyuk itu merendah. Misalnya Sayyidina Ali dalam sebuah riwayat sahih tidaknya ada tentang mengomentari masalah khusyuk. Khusyuk itu apa? Tadarrur, merendah kepada Allah. Aslinya khusyuk ini sifat mukmin, bukan hanya terkait dengan sholat, bukan hanya terkait dengan sholat. Cuman karena Quran sering mengkaitkan khusyuk dalam sholat, seakan-akan khusyuk itu hanya miliknya sholat. Dan khusyuk itu sifat, yakni orang mukmin itu merendah kepada Allah, baik sholat atau di luar sholat. Di konteks ini ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita yang menunjukkan khusyuk itu adalah sifat yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan sholat. Tidak hanya terkait dengan sholat. Makanya ada doa Allah ini, a'udzubika min qalbin la yakhsha wa ilmin la yanfa wa du'a'in la yustajabu lah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, terus ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak dikabulkan. Nah, secara istilah, ini banyak beberapa ungkapan. Nah, ketika sudah masuk istilah itu, memang para ulama sebagiannya langsung mengkaitkan sholat, meskipun aslinya tidak selalu terkait dengan sholat. Karena memang simbol implementasi khusyuk itu memang di sholat. Simbol implementasi khusyuk itu di sholat. Padahal khusyuk bisa dipakai di luar sholat, termasuk waktu wudu, termasuk waktu tilawah Quran dan lain sebagainya. Khusyuk itu apa? At-tadarru ilallah, yakni merendah, menghibah kepada Allah. Itu khusyuk. Nah, ada yang lebih kompleks. Khusyuk itu adalah at-tadarru ilallah bikulli mahabbah wa khauf wa roja, sebagainya menambah ayat. Bal al-inkisar ilallah, ini terjemahkan. Khusyuk itu adalah merendah kepada Allah bercampur dengan rasa cinta, terus berharap dan rasa takut. Sebagian mencampur rasa malu kepada Allah, sehingga melahirkan situasi batin yang tidak berdaya, hancur di depan Allah, hancur lebur di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira itu definisi. Ada sekitar 9 definisi masalah khusyuk itu.
Tapi ada ungkapan juga dari salaf mengatakan ketika sudah dikaitkan dengan sholat, al-khusyuk at-ta'aqqul, yakni memahami. Nah, itu akhirnya maka ta'aqqul, yakni memahami sholat. Nah, ini yang kemudian seakan-akan khusyuk itu akhirnya ke fokus. Tapi aslinya padahal tidak. Clear ya, bisa dipahami ya. Jadi khusyuk itu situasi batin yang merendah, yakni tunduk kepada Allah, dicampur dengan berbagai macam situasi itu. Ada cinta, ada takut, ada berharap. Dan mahabbah, berharap, takut, malu itu memang membuat orang itu tunduk. Contoh, orang yang sangat, hanya ilustrasi ya, orang yang sangat mencintai seseorang otomatis tunduk pada orang yang dicintai. Betul enggak? Mas, bantuin dong ngepel. Iya. Kenapa? Lagi demen-demennya. Mas, angkatin jemuran deh. Iya. Boro-boro angkat jemuran. Kau suruh ngangkat kamu, aku tak angkat. Lagi demen-demennya. Istilah kata ada istilah gitu. An-nas abdun lima yuhibbu. Manusia itu menjadi hamba pada yang dia cintai. Benar ya kira-kira? Bapak-bapak ini kan kerja pagi, pulang malam, kali 24 hari, bahkan sampai 30 hari. Tulang banting-banting, duitnya dikasih ke siapa? Kasih ke siapa? Kasih sendiri, kasih sama yang dicintai. Itu namanya cinta menyebabkan orang merendah. Begitu nggak suka langsung meninggi. Mas, bawain piring lo pikir gue budak lo, karena sudah nggak suka. Pada waktu itu masya Allah. Terus rasa berharap membuat orang juga akan menunduk. Orang kalau ngarep tanda tangan, kira-kira deket-deket kan? Ngarep persetujuan dari pimpinan. Tapi kalau nggak ngarep lah, orang ngapain juga ngantri depan dia. Berharap itu membuat orang menunduk. Makanya sebenarnya bauran ini itu sebenarnya bisa dikatakan bukan asli definisinya, tapi lebih karena prasyarat melahirkan ketundukan itu. Demikian juga takut membuat orang menunduk, namanya juga takut. Pasti akan menunduk, tidak menyombong. Ada yang menyampaikan ditambah rasa malu. Orang malu pasti tunduk, malu kepada Allah. Orang malu kepada Allah itu hadir karena sedikitnya perbuatan, ada perasaan hati sedikit perbuatan, banyak kesalahan, sementara banyak kenikmatan. Itu malu pada Allah. Waktu sholat itu malu aja, kira-kira gitu. Nah, situasi ini melahirkan namanya inkisar. Inkisar itu rasa tak berdaya, hancur di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini situasi. Nah, situasi hati ini ketika dibawa ke sholat, barulah jadi bahasan khusyuk dalam sholat. Tapi situasi ini kalau dibawa di luar sholat, ya berarti dia punya hati yang khusyuk. Maka ada dua istilah, al-khusyu'u fi sholat, dan kedua al-khusyu'u fil hayat. Khusyuk di dalam sholat dan khusyuk di dalam hidup. Hidup pun itu perlu khusyuk, karena kita tunduk itu bukan hanya pas sholat kepada Allah, merendah itu bukan hanya pas sholat kepada Allah. Di situasi apapun itu menandakan khusyuk. Cara jalannya orang mukmin itu nggak sama dengan jalannya orang kafir. Jalannya orang kafir itu congkak, jalannya orang mukmin itu menunduk. Betul nggak kira-kira? Yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan, mereka berjalan di atas muka bumi secara hauna, yakni merendah. Jalannya nggak congkak. Bukan karena dia tidak tegak, karena memang situasi batinnya dia tunduk kepada Allah, termasuk di luar sholat. Sedipahaminya insya Allah ya. Nah, tetapi ketika akhirnya ditarik ke sholat, bahasan khusyuk menjadi lebih penting karena dapat penekanan di Quran.
termasuk di surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk, yakni yang punya sifat khusyuk. Kalau orang punya sifat khusyuk, salat itu pas, karena memang itu implementasi yang paling mudah. Kepala ditundukkan, kepala sampai ditaruh di bawah. Ya di waktu rukuk itu memang dia tunduknya dia kepala. Jadi tunduknya dia di hati itu diimplementasikan kepalanya. Jadi itu implementasi khusyuknya dia. Implementasi khusyuknya kepada Allah, dia sujud, dia menghadap, dia tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena takut. Bisa dipahami ya? Tidak bergerak itu dalam bahasa fikih itu kan pemenuhan syarat rukun. Karena kalau banyak bergerak batal. Tapi di konteks ini tidak bergerak itu implementasi dari sifat khusyuk. Satu ketika Rasul mengomentari ada seorang sahabat sholat agak banyak bergerak, kata Rasul kalau hatinya khusyuk maka badannya tidak bergerak. Kalau hatinya dia khusyuk maka dia tidak akan banyak bergerak. Karena orang itu kalau takut cinta itu memang tenang, tidak bergerak, termasuk pikirannya pasti fokus. Jadi fokus itu implementasi dari sifat khusyuk. Dia bukan tujuan dan dia bukan definisi. Sekiranya ada orang tidak ada rasa takut, sekiranya tidak ada rasa takut, tidak juga tunduk kepada Allah, terus fokus, apakah udah khusyuk? Ya belum. Terus apa? Ya baru fokus dalam sholat. Ya belum memenuhi sifat khusyuk. Penjelasan mana ini perlu kita dalami dan pahami betul, karena yang tahu sholat kita hanya Allah, kemudian kita. Nah makanya kalau definisinya itu nggak clear, seakan-akan kita udah khusyuk padahal belum khusyuk. Kaidahnya semua konsep Islam pendefinisiannya harus dikembalikan kepada syariat, bukan kepada pengetahuan yang lain. Itu ada kaidah kan, al-husnu wal qubhu yarja ila syar'i la ila al-aql. Baik buruk, definisi baik, definisi buruk, definisi benar atau salah itu kembali ke syariat, bukan kepada adat istiadat atau yang lain. Salat secara bahasa memang doa. Kemudian orang datang ke syariat ini mengatakan aku udah salat, terus kok nggak ada gitu gerakannya? Lah salat itu doa. Ya udah aku berdoa. Nggak bisa. Karena definisi sholat ketika sudah dimasukkan syariat itu adalah tata cara khusus. Sementara doa itu sudah dikeluarkan dari kata sholat, itu doa. Makanya ketika ada orang misalnya termenung apa semedi atau apa, terus dia mengatakan saya sudah sholat, khusus sholatnya, inti sholat ada di sini. Ya belum sholat, engkau baru berdoa. Kayak zakat dan semua definisi yang telah diambil oleh syariat. Ketika khusyuk ditarik misalnya menggunakan pendekatan apa? Pendekatan meditasi, pendekatan nggak akan ketemu meskipun memang ada titik temunya. Ada titik temu yang cukup di sini. Misalnya pakar-pakar meditasi mengatakan sholat itu adalah meditasi bergerak. Dan orang tidak mungkin mencapai ke titik motivasi bergerak kecuali dia orang yang bisa melewati meditasi diam. Karena meditasi bergerak itu yang paling sulit. Sementara sholat itu unik. Sementara dia ada meditasi bergerak, itu kata mereka, bukan kata kita ya. Kalau kata kita nggak usah dikasih meditasi ngapain juga. Kita sholat aja udah. Sementara dia meditasi bergerak, sementara dia gerakannya ringan. Dia tidak berat gerakannya. Yakni sebuah gerakan ringan yang mencapai sebuah titik tertinggi meditasi. Jadi keren sholat itu dari orang kajian meditasi. Gerakannya kan nggak serumit gerakan-gerakan si orang yoga, orang apa, nggak rumit. Gerakannya itu ringan, tetapi dia harus mencapai ke titik meditasi tertinggi yang namanya meditasi bergerak. Jadi kalau dia bisa khusyuk di salat, dia akan mendapatkan pencerahan. Kata mereka kalau orang udah bisa meditasi bergerak,
dan dia benar-benar bisa meditasi dengan benar, maka dia mendapatkan pencerahan. Kalau dalam bahasa kita dapat hidayah. Ini ada titik temunya. Nah, orang Muslim mungkin ada sebagian yang tertarik menjelaskan sholat menggunakan definisi ini, padahal nggak ketemu, enggak. Ujungnya nanti beda. Karena meditasi itu menolkan pikiran. Kita enggak dinolin, ngapain ketemunya setan, mau dikosongin. Jangan dikosongin pikiran, diisi dengan dzikrullah. Kok dikosongin? Malah judulnya dikosongin. Clear ya? Karena nanti kalau dikosongin terus kemana-mana, bukan sholat, nanti ketemu beberapa hal yang terkadang dianggap itu aku sholat, terus aku melihat sebuah cahaya. Cahaya dari mana? Sholat melihat cahaya. Hah? Cahaya. Saya ingin jelaskan ini karena buku yang bertebaran di pasar buku itu kemana-mana. Nah, supaya kita clear, karena yang paling tahu tentang kita khusyuk dan khusyuk itu Allah. Kemudian kita kalau tahu ilmunya, kalau tidak ya akhirnya ketemunya tidak khusyuk. Ya tadi ketemunya apa, terserah namanya. Bahkan kita tidak ada istilah itu. Istilah kita cuma khusyuk. Kita memiliki istilah Quran alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyuk. Dah istilah. Ya, nah khusyuk kita langsung bahas khusyuk dalam sholat. Langsung fokusnya. Ketika sifat itu dimasukkan ke sholat, maka lahir konsep khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat menghadap pendefinisian dari Ibnu Abbas. Khusyuk dalam sholat itu ta'aqqul lima'anis sholat, yakni paham maknanya sholat. Tapi asumsinya kalau orang paham maknanya sholat itu mirip dengan konsep tadabbur di Quran yang nanti akan melahirkan kekhusyuan itu juga. Jadi asumsi definisi Ibnu Abbas ini sebenarnya bisa definisi proses. Ini yang bisa jadi kalau kita mau membuka, bisa jadi salah satu pijakan pemahaman masyarakat bahwa sholat itu fokus di sini sebenarnya titik letaknya, yakni pandangan Ibnu Abbas bahwa kalau nggak salah Abbas seorang sahabat ta'aqqul lima'anis sholat, memahami makna sholat. Tapi artinya ini sebenarnya bukan definisi hasil, tapi definisi proses. Karena nanti salah satu pintu kita khusyuk adalah ta'aqqul ma'anis sholat, yakni memahami makna bacaan. Masalah urgensinya yang pertama, ini khusyuk di dalam sholat itu penting karena inti sholat. Khusyuk sholat tanpa khusyuk ibarat makan tanpa gizi, ibarat berkeluarga tanpa cinta, ibarat makan tanpa rasa, kira-kira gitu. Sekedar mengerjakan sholat. Termasuk ada sebagian ulama yang lebih agak keras. Kalau orang tidak khusyuk maka batal sholatnya dan dia wajib mengulangi. Untung ya jumhur fuqaha, sebagian besar ahli fikih cenderung khusyuk itu tidak mengikat batal atau tidak batalnya sholat. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan pelakunya. Sebuah fakta hukum itu baru bisa dijalankan kalau bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, tidak bisa. Akhirnya urusan khusyuk kembalinya ke akhirat. Sedikit keluar dari tema ya. Salah satu kehebatan Islam itu, hukum Islam itu tidak memaksa hal-hal yang memang tidak bisa dibuktikan di dunia. Karena Islam itu masih punya pengadilan tertinggi di akhirat, dan itu bahaya. Bagi mukmin itu harus lebih menyelesaikannya di dunia. Karena kalau yang menyelesaikan Allah itu hasilnya ekstrim semua. Contoh gini, kalau kita punya utang 1 juta di sini, kalau kita langsung ngaku kelar, mas aku utang 1 juta nih, clear. Kita ngotot di sini, padahal bisa aja kita bersilat lidah, nggak apa-apa, fakta hukum ya udah, ya kau nggak salah. Tapi kita di hati kita tahu sebenarnya kita ini memang masih belum selesai.
Terus kita biarkan di akhirat, itu namanya nyari perkara. 1 juta di akhirat nggak sedikit bayarnya. Sementara hukum yang dibangun orang kafir kan nggak kenal akhirat, dia banyak memaksa hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, makanya menjadi tidak adil, menjadi rumit hukum itu. Sekarang niat jahat, niat gimana membuktikan niat? Aneh-aneh aja, itu nggak logik. Niat itu apa? Bagaimana membuktikan niat? Kasus korupsi di Jakarta itu nggak ada niat. Niat itu kan isi hati. Yang bisa dibuktikan ya kalau dia perintah, itu yang dibuktikan. Nah, seluruh hukum yang nggak bisa dibuktikan di dunia itu Islam akan ditaruh di akhirat. Dan ternyata sebagian tindakan agama juga dilarikannya ke akhirat. Kewajiban-kewajiban hati itu nggak ada hukumnya di akhirat. Misalnya, di dunia kalau kita tidak ikhlas, terhukum nggak kira-kira? Nggak ada hukumannya. Lain kalau nggak sholat, kena hukuman. Tapi kan nggak bisa dibuktikan gimana ikhlas apa orang lain. Padahal ini hukum pokok. Itu beda agama dengan non agama. Ketika menerapkan hukum yang besar pada agama, ada pengadilan tertinggi dan itu bahaya tak terkira. Kita nggak, makanya para sahabat itu ingin menyelesaikannya di dunia. Kan sejumlah yang datang ya Rasulullah saya zina atau apa. Karena kalau selesai di akhirat, iya kalau nggak lolos lenyap kita mah. Nggak gampang cara membalikinya. Makanya akhirnya pengadilan Islam di dunia itu simple, orangnya pada ngaku masing-masing, cepat. Kenapa? Karena mukmin nggak mau kalau sampai diselesaikannya di akhirat, karena akan bahaya nyelesaikannya. Karena hukumannya ekstrim, nggak ada penjara, adanya cuma satu pilihan, semuanya neraka. Jadi nggak ada kemudian penjara dulu, tahanan dulu, pengasingan. Nggak, kan di dunia masih ada. Di dunia masih berlapis-lapis. Kalau di dunia hukum Islam itu variasi. Di akhirat satu, neraka. Apa saja neraka sudah. Nggak pakai daging. Mau dibilang tidak. Nah, makanya kembali khusyuk ini termasuk sesuatu yang nggak bisa dibuktikan, masuk amal hati. Makanya para ulama fikih nggak bisa dikaitkan dengan sah tidaknya sebuah tindakan, karena tidak sholat itu ada tindakan hukumnya, disuruh taubat, bahkan bisa dibunuh orangnya. Kata Imam Syafi'i, bisa murtad orangnya kalau dia tidak sholat. Kalau tidak khusyuk nggak sampai murtad orangnya, bayangin ya. Padahal khusyuk itu inti sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, khusyuk itu menyebabkan orang akan bisa menjalankan sholat dengan ringan dan nikmat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Harus kita akui, sholat ini berat kalau bukan orang yang tunduk kepada Allah. Enak-enak kerja disuruh ngadep, enak-enak pergi disuruh ngadep, enak-enak rapat disuruh ngadep, enak-enak ini disuruh ngadep. Kalau bukan orang yang tunduk, istilah kata gitu. Suami itu kalau nggak ada cinta, apa saja berat. Betul nggak? Nyari nafkah itu kalau nggak ada cinta, ngapain ya ngasih duit kuprat itu ngapain? Jadi kalau ada cinta yang besar, sampai semuanya dikasihkan juga ringan. Bagi orang musuh ini menjadi ringan, tapi kalau tidak, beratnya itu betul, beratnya 5 menit itu berat tak terkira menghadap. Seperti firman wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, persoalannya apakah kita yang sudah muslim yang tidak bisa menghindar dari kewajiban sholat membiarkan diri dalam keberatan, atau mencoba membuat tindakan ini menjadi ringan. Pilihannya cuma satu, harus ringan dan harus nikmat. Karena kalau kita tidak bisa mencapai posisi ini, pertanyaannya sampai kapan kita akan menjalankan hidup penuh beban? Dan orang tidak mungkin berlama-lama dalam beban. Orang itu kalau terbebani sebentar lagi akan meninggalkan. Sedikit alasan dia akan meninggalkan karena beban. Tapi kalau orang menikmati, dia tidak ketemu alasan untuk meninggalkan.
karena dia menikmati. Jadi khusyuk menyebabkan. Yang ketiga, khusyuk itu ciri utama sholatus sholihin. Kan sholat itu ciri utama orang soleh, dan ciri sholatnya orang-orang soleh itu di khusyuk. Ibarat kata sebagaimana tadi ya, di peraih Firdaus itu kan kualifikasinya 6, satunya di khusyuk. Jadi hampir-hampir tidak ketemu kualifikasi tinggi di dalam sholat kecuali harus melalui khusyuk. Firdaus hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4, urgensinya kalau sampai tidak khusyuk, maka kita memiliki resiko meninggalkan sholat yang berdampak kepada ambruknya agama kita. Jadi kalau misalnya ada di antara siapa muslim kok masih suka meninggalkan sholat, pertama kali yang jadi masalah pasti karena dia nggak khusyuk. Kalau dia khusyuk, itu meninggalkan itu hampir-hampir tidak terjadi. Ibarat orang itu kalau ikatan cintanya kuat dengan pasangannya, hampir-hampir urusan cerai itu nggak masuk di otak. Tapi kalau dia sudah nggak suka, berat berumah tangga, beban berumah tangga, nggak lama dia akan jadi. Tinggal ikatan doang aja kan, tinggal mesahkan. Ini sudah di pinggiran. Kenapa demikian? Orang tidak mungkin menjalankan sesuatu dalam keberatan sepanjang hidupnya, itu nggak mungkin. Dia pasti akan meninggalkannya. Berat kok. Nah kalau khusyuk, insya Allah nggak sampai lah. Padahal meninggalkan sholat bukan perkara main di dalam. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innama syuri'al jihad li ajli dzikrillah. Jihad itu disyariatkan untuk dzikrullah. Dan puncak dzikrullah adalah sholat. Makanya waktu jihad itu sholat nggak tinggalin. Kalau logikanya kan udah jihad nih, perang darah, sholat itu nggak boleh ditinggalin. Dan yang menarik tetap jamaah. Sampai segitunya. Makanya perlu itu ada satu momen, entah nanti pas kiamat apa pas setelah, perlu ada satu tema sekarang ini mencoba mengenang jasa sahabat. Saya terinspirasi untuk mengambil tema itu, mengenang jasa sahabat. Kan sekarang sahabat mulai pada dimaki-maki sama orang-orang. Mengenang jasa sahabat. Mereka melakukan hal yang tidak pernah kita bayangkan, gitu. Di tengah berkecamuk perang itu, sholat masih tegak dan jamaah lagi. Sholat khawf itu begitu kan, sampai kemudian tidak mungkin lagi karena sudah campur baur, itu jamaah tegak. Tapi kalau masih namanya sholat yaum zahf itu yang sudah bercampur, itu udah beda lagi cara sholat. Tapi kan sholat masih tegak. Nah, itu semua bisa ringan. Atau nanti kalau baca di beberapa komentar ulama tentang masalah sholat, kita merintih gini, hampir-hampir semua urusan agama ini untuk satu kata, iqamatus sholat. Urusan jihad itu kan yang paling berat. Di bawah urusan jihad itu politik atau kekuasaan. Kekuasaan itu tujuannya cuma 3. Yang pertama iqamatus sholat. Alladzina surat Al-Hajj ayat 21, alladzina imakkanna fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang ketika Allah kuasakan pada orang lain, ketika Allah kuasakan mereka di atas muka bumi, mereka mendirikan salat. Jadi ada nanti satu ketika dia jadi bupati, wali kota, itu pertama kali tugasnya menegakkan salat. Jadi iqamatus shalah itu luar. Nah, itu bisa rapuh, seambruk ketika orang tidak khusyuk, akan dengan mudah meninggalkan sholat, dan dengan mudah punya alasan tidak sholat, dan dengan mudah mencari alasan untuk meringan-ringankan sholat. Alhamdulillah, semoga tidak terjadi. Tapi risetnya itu ngeri ya, risetnya.
si anak remaja di Indonesia itu yang sholat cuma 29,5%. Ini risetnya ke yang muda. Kita nggak punya data riset yang untuk orang tua. Orang tua mungkin bagusan dikit lah ya. Orang tua mungkin 40%. Nah yang 29,5% yang sholat itu yang bisa baca Quran 80%. 70%. Jadi yang baca Quran lebih sedikit daripada yang sholat. Nah, kalau 29,5% remaja, berarti orang ini di orang tuanya sekitar itu juga. Berarti hampir sebagian besar penduduk negeri kita meninggalkan sholat. Itu yang diisyaratkan oleh khalfun Allahu sholat wa tabau syahwat, datang sebagai generasi yang mentelantarkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Betul? Orang ketika menentarain sholat otomatis ngikutin hawa nafsu. Atau dibalik, kalau orang itu ngikuti hawa nafsu, otomatis melantarin sholat. Betul nggak kira-kira? Orang suka main, sholatnya di mana? Tapi kalau orang itu jaga sholat, insya Allah juga jaga hawa nafsu. Semoga bukan generasi kita ya. Nah, poin ketiga ya, urgensinya. Terus gimana prosedur atau cara atau metode ya agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Yang pertama, ma'rifatullah. Kenali siapa yang kita hadapi. Bagaimana ada ungkapan-ungkapan yang bisa menginspirasi kita semua? Hai orang mukmin, bagaimana kau ingin berpaling dan ingin cepat pergi, sementara yang kau hadapi adalah Tuhanmu yang terus mengasihimu, memberimu, yang tidak pernah menyusahkan. Ada sebuah ayat yang menarik ini. Ternyata di ayat Quran itu tidak ada satu ungkapan bahwa Allah yang membuat orang itu miskin. Allah membuat beberapa hal yang bersifat pasangan. Ia yang menghidupkan, ia pula yang mematikan. Gitu ya? Ia menciptakan laki, ia menciptakan juga wanita. Tapi ketika Allah menyebut ia yang membuat kaya, terus kemudian berikutnya wa'akna, bukan wa'afqor. Ia memberikan kekayaan, ia yang membuat pas. Akna itu pas. Itu persis dengan satu tentang rizki yang Allah siapkan untuk hambanya. Ketika hambanya diciptakan oleh Allah, ketika hamba diciptakan oleh Allah, itu kan Allah sudah siapkan budgetnya. Budgetnya itu gak kurang, pas. Jadi kalau kurang itu karena dialokasikan untuk hal yang tidak semestinya. Ini teori kemiskinan baru, menarik. Jadi orang itu jatuh miskin bukan karena nggak punya budget. Allah udah kasih. Dan saya temukan gitu, observasi saya terbatas terhadap perilaku orang-orang yang kategorinya nggak punya, dia punya perilaku aneh sekarang. Suka menarik-narik alokasi. Contoh alokasi SPP ke alokasi makan di mall. Aneh nggak kira-kira? Itu terjadi. Uang SPP dipakai beli handphone bagi anak-anak. Itu terjadi. Alokasi SPP dipakai untuk ngerokok bapaknya. Mohon maaf ya, ngerokok. Ngerokok nggak bisa berhenti, SPP berhenti. Alokasi dana untuk kesehatan dipakai makan enak. Makan itu kan ada standarnya. Standar makan segini, kau naikkan, alokasimu segitu, makanya ketarik. Jadi Allah itu sudah kasih pas sebenarnya. Nah, pas ini memang harus pas alokasinya. Jadi nggak kurang. Kalau yang agna ya salah alokasi nggak apa-apa, itu sumbernya banyak. Jadi kira-kira dalam oleh orang itu kalau memang sumbernya itu pas, dia sebenarnya tidak akan jatuh miskin kalau alokasinya pas. Bagi yang ingin alokasinya nggak tepat, nggak disiplin, ya berarti duitnya harus banyak. Itu agna. Sumbernya banyak ya alokasi ngawur nggak apa-apa. Wong ini salah masih bisa nyuplek berikutnya. SPP nggak dibayar ya tinggal ngambil
yang mana gitu. Ini kan pas semua alokasinya. Jadi al-ghina wa aqna. Tadi keluar teori sedikit. Gimana seorang mukmin tidak nyaman menghadapi Allah sementara ia yang memberikan kehidupan? Itu namanya ma'rifat Allah. Ini kembali ke tema dasar ya, bab tauhid. Semakin kuat ma'rifahnya, semakin mudah dia khusyuk. Semakin tidak kuat ma'rifahnya, hampir-hampir tidak terbayang khusyuknya. Hati itu kayak mata. Kalau saya umpamakan, kita ada 3 mobil lewat. Mobil butut, setengah butut, mobil baru beriringan. Mata kemana? Yang paling bagus ya. Hati ini sebenarnya bisa terkesima oleh banyak yang lewat. Kalau bahasa Ustaz tahun 80-an, Tuhan yang lewat. Tuhan ini, Tuhan ini gitu. Kalau nggak kenali betul Allah, maka dia tidak terkesima dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Otaknya tahu Allah Maha Kuasa, tapi hatinya belum menyadari Allah Maha Kuasa. Hatinya tahu, otaknya tahu Allah melihatnya, tapi hati belum tahu Allah melihatnya. Semakin dalam penguasaannya ini, semakin mudah dia. Ya. Jadi kalau bab pertama ini kembali ke materi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma. Kalau ini kuat, tapi levelnya hati. Karena ma'rifah itu adalah sebuah campuran antara pengetahuan dan rasa dan hati yang menyebabkan rasa takut atau rasa berharap. Itu namanya ma'rifah. Yang kedua, ta'aqqul ma'anis sholat, paham makna bacaan. Ada hubungan antara hati dengan otak dengan anggota badan. Ternyata ada hubungan. Hati itu sangat hubungan dengan otak. Nah, yang menarik waktu sholat itu kita agak tidak banyak bergerak. Otak itu anggota badan yang selalu bekerja. Dia tidak mau diam. Orang bengong itu bukan orang yang tidak berpikir, ya, tapi orang yang berpikir lain dari tema yang dibahas. Karena otak itu tidak pernah mau diam. Otak itu nggak kayak kaki bisa didiamkan. Tapi otak itu dia selalu bekerja. Bahkan tidur pun dengan otak masih bekerja untuk mengendalikan beberapa macam anggota. Tuh, bayangin otak itu. Nah, kalau waktu sholat orang nggak paham, nah otak berarti kan nganggur. Kita baca apa kita nggak paham, kan otak nganggur. Karena otak nganggur kata dia, ya udah gue cari kerjaan yang lain. Jemuran, gorengan belum dibalik, wajan belum dibersihkan, gosokan tadi gosokan belum cabut dari listriknya, mobil parkirnya keliru. Oh jangan-jangan tadi aku belum kunci tadi pintu ya ada laptop di mobil, kan banyak pencurian lagi itu juga gimana caranya? Karena otak nggak ada kerjaan. Nah di sini terjadilah hubungan ke khusyuk. Lo apa hubungannya otak ke situ kok nggak khusyuk? Karena otak begitu pikir A, hati ikut A. Bisa sebenarnya otak dikendalikan hati. Kalau hatinya kuat sekali rasa takutnya, itu otak nggak kemana-mana. Gitu. Kayak misalnya orang di pengadilan, takutnya tak terkira. Meskipun pengadilannya bahasa Arab, ini kan nggak paham dia. Ini nih orang TKW ini misalnya kan. Dia tahu, dia kasih tahu bahwa dia hari ini diputuskan, keputusannya clear, bakal dipancung. Ya, ngomong panjang, dia nggak paham tuh. Tapi kan nggak otak ya kemana-mana kan? Kalau tinggi rasa takutnya, jadi dia saling mempengaruhi. Nah itu kan tinggi rasa takut itu, kalau nggak cukup ada, maka begitu otak pergi ya sudah kemana-mana, mau nggak ada rasa takut. Berarti PR-nya sekarang adalah memahami makna bacaan. Apapun Ramadan adalah waktu kita paham. Itu dibaca 3 hari juga kelar bacaan sholat itu. Sehari juga kelar. Cuma kan kata-kata udah kita ulangi. Yang diperlukan kalau levelnya kan kita sudah puluhan tahun sholat, itu pemaknaan yang agak luas. Tadabbur ma'anis sholat.
itu luar biasa. Terutama kalau Bapak Ibu semua mau dalam tanda petik lah meningkatkan kualitas bacaan. Kan selama ini kan kita sholat bacanya kan standar Subhanallahil a'la wa bihamdi. Salah enggak benar, padahal tapi riwayat bacaan itu ada 9 riwayat. Nah, bacaan itu, beberapa bacaan itu mempengaruhi di khusyuk. Contoh bacaan ruku yang sangat mempengaruhi itu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi. Itu keren bacaan kok gitu ya. Ya Allah, kepadamu saya ruku, kepadamu saya beriman, kepadamu saya menyerahkan diri, berserah diri, kepadamu saya serahkan urusan. Engkau ini Rabbku. Bayang, engkau ini Rabbku. Engkau ini yang melindungi aku, yang mengurus aku, yang kasih duit ke aku. Kan gitu kira-kira bahasa Arab kan gitu. Yang ngatur hidupku, yang menyediakan semua urusanku. Engkau ini yang aku taati, engkau ini yang aku sembah. Anta Rabbi. Terus khusha'a sam'i wa basari wa mukhi wa ilami mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, mukhi, tulangku, dan sebagainya, darahku gitu. Dan sebagainya, dagingku, kita enggak ada daging. Sebagainya itu tadi tulangku. Terus dan seluruh yang ditopang oleh kedua kakiku itu khusyuk kepada Rabb alam semesta. Kan keren bacaan begitu. Beda kan bacaan? Ini hadis sahih. Anda cari-cari di sifat salat Nabi Syekh Albani itu bagus. Kelebihan buku Syekh Albani, meskipun tidak semua pendapatnya bisa kita setujui karena memang dia itu termasuk kategori sangat tegas. Ahlu hadis itu kan 3 kategori ahlu hadis itu. Ada yang namanya mutasyaddid, ada yang mutasahid, ada yang mutawassit. Syekh Albani kalau menurut saya kategorinya yang agak keras. Dia kayak Yahya bin Ma'in, kayak beberapa tokoh ulama hadis salaf memang dia keras. Ada yang sedang kayak Bukhari, sedang gitu. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, yang besar-besar itu orang sedang. Ada yang gampang, orang gampangan kayak Hakim, Imam Al-Hakim itu gampang. Makanya kalau hadis saya sama Imam Hakim perlu diulang, perlu dilihat ulang. Kayak Imam Hakim itu ya gampang, udah sahih. Nah, tapi Syekh Albani itu di sifat sholat Nabi itu keren banget. Belum saya temukan buku sholat selengkap bukunya Syekh Albani. Jadi dia kumpulkan banyak riwayat di satu bab. Dan kelebihan sifat sholat Nabi itu adalah untuk satu bahasan riwayatnya digabung jadi satu, tapi dipotong. Jadi kita nggak kepusingan baca hadisnya. Pokoknya rukuk begini tata caranya, dipotong-potong. Nah, memang agak susah. Ini hadis lengkapnya di mana? Nah itu yang nggak repot nyari hadis lengkapnya. Tapi kan dia kasih urut juga hadis ini di sini, hadis ini gitu. Tapi bagi yang ingin praktek gampang, rukuk tata caranya begini, sujud begini. Kalau kita baca Bulughul Maram atau bahkan Sahih Bukhari kan satu salat hadis dijadiin satu aja. Gitu. Pokoknya gitu kan, ada hadis yang kan loncat-loncat bahas, ada yang rukuk, sujud, ada yang pas sujud dibahas agak panjang. Nah, di buku sifat salat Nabi Albani itu banyak riwayat bacaan sujud, banyak riwayat bacaan rukuk, banyak riwayat bacaan tasyahud, banyak riwayat bacaan iftitah. Nah, itu memperkaya salat kita. Dan sebagian bacaan itu memang sangat dibutuhkan di sholat. Ya, ta'akul ma'anis sholat. Semoga PR ini segera kita laksanakan. Karena kan kita sholat udah 50 tahun, gitu kan. Udah 40 tahun. Udah. Kalau guyon saya gini, seandainya ada kambing ya, kambing ini guyon saya, semoga tidak tersinggung sama kita semua. Ada kambing itu disuruh mengulang kata-kata selama 1000 kali. Saya yakin dia paham kambing ini. Benar nggak kira-kira? Kambing suruh mengulang kata-kata 1000 kali. Saya pikir begitu kata itu diungkapkan ke dia, pasti dia paham maksudnya. Nah kita ini kan mengulang kata-kata itu kan sudah 100.000 kali. Masa nggak paham? Nah, semoga kita tekuni betul. Makna bacaan masa kalah sama kambing. Yang ketiga, upayakan sholat dengan persiapan yang baik.
Jadi hati sama otak itu kayak kereta, tidak kayak bajai. Kalau bajai itu kan langsung belok tanpa rating kan bisa, gitu bisa tuh kan bajai, bener nggak? Jadi ngebuat nih, pak kanan sepat, itu bisa kalau bajai. Kereta bisa nggak? Nggak bisa. Kereta kalau ngerem perlu waktu lama, kalau ngejalanin perlu waktu. Otak sama hati perlu waktu. Jadi ibarat gini, kalau kita nih azan, terus tadi ada rapat lagi kenceng-kencengnya, ya, nggak segera kita kasih space waktu lah, spare waktu, mulai dari selesai rapat sampai kita sholat nggak dikasih. Jadi wah, tetap sholatnya, terus Allahu Akbar, itu masih kepikir teman istri. Contoh lagi, kalau Anda punya accident di jalan, itu kan sejam 2 jam masih kepikir terus, nggak hilang, sampai nanti hilang oleh hal lain. Demikianlah orang menghadap sholat, perlu ada persiapan yang matang. Nah, persiapan yang matang itu pertama, wudunya udah khusyuk. Dimulai dari wudu ternyata, makanya ada hadis Rasulullah, man tawaddaa fa ahsanal wudu. Yang wudu dan mengihsankan wudunya. Wudunya itu ihsan wudunya. Nah, itu salah satu, ini komentar positif, makanya ada doa-doa setiap basuhan wudu itu. Komentar positifnya ini mengkhusyukkan sholat. Kan untuk merasa dosa hilang dari seluruh anggota yang diwudukan gitu. Dosa di wajah itu netes terakhir bersama dengan tetesan terakhir air yang dibasuhkan di wajah, demikian tangan, kayak gitu. Khusyuk dalam itu. Terus persiapan kedua dari tempat wudu yang aslinya wudunya di rumah ya. Kemudian dia berjalannya dengan tenang, makanya makruh berjalan buru-buru. Benar ya? Yang berikutnya, waktu sampai ke masjid, suruh sholat 2 rakaat sebelum masuk yang pokok. Waktu sholat 2 rakaat ini, dia juga udah khusyuk karena khusyuknya sudah dari wudu. Dan waktu ini, antara ini disuruh nunggu, namanya ribat. Ini juga suruh dzikir untuk menenangkan. Oleh karena itu semasa dari wudu 4 tadi ya, sampai iqamatus shalah itu dimakruhkan bicara dunia. Itu baru ketemu letaknya di sini. Kenapa orang kalau dari wudu sampai itu makruh ngomong dunia? Karena itu nyangkut ke hati. Begitu sudah habis wudu ketemu, bro, investasi gue jadi. Iya sih, positif gimana? Positif banget. Aku tadi udah ketemu tuh. Oke. Terus Allahu Akbar. Entar ya besok kita bahas gitu. Investasi udah nyangkut di otak, gak bisa. Makruh kan ngomong dunia antara itu. Terus kan makruh juga melakukan tindakan yang membangkitkan syahwat di antara itu. Makanya komentar tentang Rasulullah mencium istrinya kemudian sholat itu, Imam Ahmad akan mengatakan jika tidak bergerak syahwatnya. Kalau bergerak syahwatnya batal. Nah, kenapa Nabi tidak bergerak? Nabi itu syahwatnya itu terkendali oleh dirinya, bukan dirinya oleh syahwatnya. Jadi syahwat Nabi itu narik sampai di sini aja. Kayak sulit gitu, sampai di sini wae. Waktu tidur sama Ummi Salamah kan, Ummi Salamah head, kemudian Ummi Salamah kan keluar dari balik selimut. Kata Rasulullah, enggak, di sini aja. Kok kencangkan aja ikatan pakaian bawah. Kata Ummi Salamah mengomentari tindakan Nabi yang masih bersama istrinya di waktu itu, siapa yang bisa mengendalikan syahwat seperti Rasulullah? Jadi Ummi Salamah mengatakan, lo pada nggak usah nyoba kayak Rasulullah. Karena kalau sudah masuk muqaddimah harus mengakhiri masalahnya. Begitu muqaddimah harus ada ikhtitam. Rasul muqaddimah ya sampai muqaddimah doang, nggak pakai terus. Jadi bahkan di antara, kembali ke tema kita, dari mulai wudu sampai iqamatus shalah itu ngomong yang memancing syahwat nggak boleh, dunia juga tidak. Terus situasi waktu dari sejak awal sholat sampai kita iqamatus shalah itu kita dianjurkan menggunakan pakaian yang wangi,
di tempat yang wangi. Makanya makruh sholat di kandang kambing. Ya itu hukumnya itu apa? Lah, sekhusyuk-khusyuk orang bau kayak gitu tidak akan cukup tahan untuk bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang masuk masjid bau tidak boleh dekat masjid. Kan yang makan bawang jangan deketi musola. Bau. Jadi harus disunnahkan pakai pakaian yang baik. Maka pada waktu menjelang sholat itu tidak boleh ada situasi yang emergensi, seperti lapar sekali, nggak boleh. Panas sekali, nggak nyaman. Makanya waktu terjadi panas yang sangat tinggi zaman Rasulullah, itu disuruh mensunnahkan mengakhirkan. Jadi ada saat kalau duhur itu panas sekali, itu sholat duhurnya sudah agak dadas sedikit. Itu sunnah. Nah, kita nggak punya waktu kayak di Madinah terjadi. Kalau panas, tak dari zaman dulu, sekarang saya masjidnya mau naik. Termasuk menghindarkan situasi yang mengganggu. Apa itu? Makanan terhidang. Ini situasi ini, sesoleh-soleh orang ada makanan enak, pikir tuh otak. Enak juga tuh makan, ya Allah, sayang apa sangat-sangat lagi itu kebuli. Ini menandakan bahwa sholat itu harus dilaksanakan dalam persiapan yang matang. Nah, itu beberapa persiapan matangnya tadi mungkin banyak yang tidak kita kerjakan. Datang buru-buru, pengantarnya juga buru-buru, waktu wudhu juga belum khusyuk, antara wudhu juga ngomong investasi, ngomong bisnis, ngomong nikah lagi, ada panjang lebar. Akhirnya waktu sholat ya udah kemana-mana. Okay. Tuh. Itu ya, jadi perlu persiapan. Yang ketiga, diperlukan dukungan. Sholatlah dengan dukungan proses khusyuk. Dukungan khusyuk itu salah satunya kita berlatih menggunakan hati di banyak halnya. Ini salah satu nah kalau ini beberapa kajian buku orang sekarang saya tertarik itu. Ada hubungan khusyuk yang tidak tercapai di masyarakat kita lebih karena kebiasaan kita yang terlalu kognitif di banyak hal. Jarang melibatkan hati. Misalnya di sekolah pengembangan mental itu nggak punya tempat. Pengembangan emosi nggak punya tempat. Jadi berlatih menggunakan hati di banyak hal. Kayak waktu ngasih zakat, ngasih sedekah itu empatinya hadir gitu. Makanya dilus-lus kepalanya si yatim itu atau apa bosnya duitnya gitu. Kalau ngasih uang ke istri juga penuh kasih sayang gitu. Jadi kalau kasih buat puisi kalau perlu. Jadi terasa ngasihnya. Wah, ini aku banting tulang rumah ini mah. Ini dapatnya segepok nih mah. Wah, kau kasih makan anak-anak yang enak, iya. Ini doain barokah, gitu, kira-kira gitu. Nih duit makan tuh, kan nggak pakai hati, sehingga sholat pun akhirnya nggak pakai hati. Nah, termasuk dukungan tadi, sebagian yang saya sebutkan tadi, sebagian kan kayak wewangian, pakaian bersih, pakaian indah, itu termasuk dukungan. Termasuk dukungan juga adalah suara indah, itu dukungan bagi yang sholat berjamaah. Imam yang suaranya indah itu mendukung. Udah paham, indah itu masuk. Paham gak indah, mogok. Udah gak enak banget imamnya aki-aki. Serius tuh. Ini manusiawi, hati itu kayak ini, hati itu kayak banyak kena kanker, sensitif sekali gitu. Sedikit perubahan itu langsung dia ngapa-ngapain. Makanya disunnahkan taghanni bil Quran, kan suruh mengindahkan bacaan Quran. Termasuk kualifikasi imam kan yang indah suaranya, enak bacaannya. Asumsinya kalau kita jamaah gitu. Kalau kita sendiri ya kita baca dengan indah. Makanya disunahkan bacaannya itu kalau jahar ya jahar. Jadi meskipun kita sholat pribadi, tapi kalau waktu jahar itu tetap sunnahnya jahar. Karena membaca jahar itu kita bisa menikmati. Kayak misalnya sholat maghrib kita munfarid, sunahnya diam apa jahar? Jahar, tetap itu sunnah jahar. Jadi akan
mendukung kekhusyukan. Yang nomor 55 ya, ma'rifatullah, memahami bacaan sholat, persiapan yang baik buat dukungan. Nomor 5, anggap ini sholat terakhir. Sholli sholatan waddi' dengan Rasulullah. Sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Oh itu keren nih. Ini kalau bisa yang nggak gini, itu cepet itu nggak pakai tip pertama, kedua, ketiga, udah nggak punya itu, insya Allah. Makanya ada baiknya orang punya darah tinggi itu ada baiknya. Sering orang yang kolesterol tinggi punya apa itu ada baiknya kan, makanya gue nggak lama-lama lagi di hidup gue gitu. Itu soalnya bisa khusyuk. Milih mana? Ente sehat tapi nggak khusyuk, terus sakit terancam mati itu khusyuk. Sehat khusyuk, betul itu. Orang-orangnya, aduh, Ustaz, kayaknya saya udah gak ada harapan dah. Itu kata dokter kalau berangkat tangan, doain Ustaz. Itu sholli sholata. Kita ini katanya ngerasa sehat, masih gagah gitu. Kayaknya belum khusyuk karena masih lama hidup kita. Sholatlah sholatnya orang yang sedang berpisah itu langsung. Semoga Allah berikan. Makanya menengok orang meninggal itu penting. Itu betul terasa. Kalau kita bisa menyaksikan orang yang dikafani, terus dimasukkan ke liang lahat, ditutupi tanah, itu terasa sekali. Kalau sampai gitu nggak terasa, berarti dia tukang gali kubur. Udah kerjaan hari-hari gitu. Kadang sih nggak masuk akal. Ini anak-anak tukang gali kubur perasaan nggak ada takut-takutnya sama kematian. Ya udah pakai celananya rombeng begitu, oke begitu. Kita sih nggak ngelihat hatinya ya, yang paling tahu Allah Taala. Tapi luarannya, ya semoga sih positif ya. Tapi ini anak-anak kayaknya ini banget, kayaknya sama kematian itu biasa banget. Tukang gali kubur loh. Kalau kita saksikan itu terasa itu anunya. Gitu. Kita bisa jadi mengalami nasib yang sama. Kematian kan tidak pakai umur kan. Sebagaimana juga ada kelahiran yang apa itu, yang cepat itu apa kelahiran. Ada juga kelahiran, kematian juga cepat sekali. Di KTP kita ada tempat tanggal lahir, nggak ada tempat tanggal kematian. Jadi masing-masing punya hak yang sama. Itu tip terakhir, tip kelima yang nomor terakhir ya, banyak berdoa kepada Allah. Karena semua sifat di hati itu karunia. Makanya ada a'udzubika min qalbin la yakhsha. Agar Allah yang hujamkan kita hati yang khusyuk, tunduk kepada Allah. Apalagi sampai ada mahabbahnya, ada masya Allah, itu nikmat sekali. Mungkin ada di antara kita banyak pernah mendapatkan hal itu. Biasanya ketika dia di depan Ka'bah, betul ya. Kenapa orang kalau umroh bisa khusyuk? Karena hampir semua tip tadi itu terjadi. Bayangin, orang kalau umroh kan memang sedang ingin mengenali Tuhannya. Biasanya kan ingin tahu itu adalah pusing, hancur hidupku, aku mau tempat pada Allah. Ya, itu udah makrifat Allah udah muncul. Ya. Yang kedua, dia mulailah baca-baca. 3, dia berangkat dari rumah jam berapa? Dari hotel. Terus tenang. Hati itu plung ke situ semua. Terus dibacain sudes. Bisalah. Jadi memang banyak tip tadi itu terjadi waktu umroh. Begitu sudah selesai umroh, semua tip tidak bisa terjadi sama sekali. Akhirnya ya nggak khusyuk lagi. Karena waktu sudah di Indonesia, dia merasa sudah tidak terancam lagi. Waktu di Mekah kan, saya bakal mati ya Allah, terancam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada 6 metode yang dapat kita laksanakan agar Allah berikan kita rezeki khusyuk dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.